wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama channel YouTube Sally. Di sini saya akan membahas mengenai pemilu pemula bagi yang akan memilih tahun depan. Pada tahun depan kita akan memilih presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD. Di sini saya akan memberikan tips bagi pemilih pemula. Simak baik-baik ya videonya. Hai pemilih pemula, udah siap belum untuk mencoblos pertama kali? Pemilih pemula memang agak tricky, tapi tenang, aku ada tips-tipsnya nih. Pemilih pemula merupakan sebutan untuk orang yang pertama kali memilih dalam pemilu. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022, syarat menjadi pemilih adalah berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara. Nah, tahun depan nih bakal banyak pemilih pemula, karena pemilih Gen Z dan generasi milenial mencapai 56%. Nah, apa saja ya tips untuk menjadi pemilih pemula? Yang pertama, hindari money politik. Serius, suaramu itu terlalu berharga buat dibayar beberapa puluh ribu. Pokoknya jauhin tuh praktik-praktik yang korup dan gak etis. Kalau kamu lihat ada kecurangan, rekam dan langsung laporin aja ya. Yang kedua, kenali profil, rekam jejak, dan visi misi setiap calon. Pasang standar yang tinggi ya. Ingat, pejabat yang kamu pilih akan menentukan nasibmu juga. Indonesia seperti apa yang kamu bayangkan kalau dia berkuasa? Dan apakah program yang dia tawarkan bisa mencerahkan masa depanmu? Yang ketiga, hindari masalah teknis. Cek namamu di daftar pemilih tetap. Lengkapi persyaratan dan datang ke TPS tepat waktu. Nah, kamu udah siap deh untuk nyoblos. Oke, sampai bertemu di pemilu tahun depan. Pemilu 2024 kian dekat. Pada pemilu 2024 nanti jumlah pemilih di Indonesia diperkirakan mencapai lebih dari 205 juta orang. Menurut KPU, kelompok muda terutama generasi milenial dan Gen Z akan menjadi pemilih terbesar pada pemilu tersebut. Bahkan KPU memperkirakan bahwa 60% dari seluruh pemilih pada pemilu 2024 adalah generasi muda. Tidak hanya jumlahnya yang besar, generasi milenial dan Gen Z juga dianggap sangat penting bagi hasil pemilu karena mereka dikenal aktif di media sosial dan memiliki kepekaan terhadap isu-isu sosial dan politik. Pemilih pemula atau first time voters adalah mereka yang belum bisa menyalurkan hak suaranya di pemilu 5 tahun sebelumnya. Berdasarkan data KPU, jumlah pemilih pemula yang merupakan generasi milenial dan Gen Z di pemilu 2024 mendatang tergolong tinggi, sehingga peran mereka sangat penting bagi masa depan Indonesia. Namun bisakah generasi yang dikenal kerap labil dan aktif di media sosial ini bijak menggunakan hak pilihnya di pemilu 2024 mendatang? Pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya, yaitu masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Sudah berusia 17 tahun. 2. Sudah menikah. 3. Purnawirawan TNI atau Polri. Ayo
tentukan nasib Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Jangan lupa untuk datang ke TPS tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti untuk menyalurkan hak pilih kamu ya. Berharga menentukan arah masa depan Indonesia. Baiklah, di sini saya sudah bersama rekan saya. Baiklah, perkenalkan Kak namanya, alamat dan umur. Perkenalkan, nama saya Wiji Veronica, alamat Padat Karya 8, umur 21 tahun. Baiklah Kak, kita akan mulai wawancaranya. Wawancara kita kali ini bertema pembangunan politik bagi pemilihan pemula. Pertanyaan pertama, apakah kakak sudah terdaftar sebagai pemilih di pemilu 2024? Ia sudah terdaftar khususnya di RT 6 Kelurahan Gunung Ayu. Oh iya, tahu nggak Kak, kapan akan dilaksanakannya pemilihan umum 2024? Tahu dong, pemilu tahun 2024 akan dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Pada pemilu 2024, siapa saja sih peserta pemilu yang akan kita pilih? Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota, dan anggota DPD. Oke, benar sekali. Untuk pasangan presiden dan wakil presiden 2024, siapa saja sih dari nomor urut 1 sampai nomor urut 3? Bakal nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin. Nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Serta nomor urut ketiga Bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebelumnya, apakah kakak pernah mengikuti pemilihan seperti kepala desa atau gubernur atau sebagainya? Ya, saya pernah mengikuti pemilihan gubernur. Oh iya Kak, dalam pemilu kan sering terjadi golput. Gimana tanggapan kakak mengenai adanya golput? Menurut saya sangat disayangkan karena satu suara sangat berharga untuk masa depan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Kak sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti wawancara. Semoga pemilihan 2024 berjalan dengan lancar. Pemilu 2024, jujur, adil, dan rahasia. Pilpres 2024 tinggal menghitung bulan, dan tentunya sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu berkontribusi dong untuk peserta demokrasi, karena kita bertanggung jawab untuk menentukan nasib bangsa ini ke depan. Dan kita semua juga udah tahu bahwa suara para pemilih muda itu akan memberikan porsi yang besar untuk menentukan arah politik bangsa ini 5 tahun ke depan. Dan kalau kita bicara mengenai anak muda teman-teman, kita tahu bahwa hal-hal substansi itu yang ditunggu, hal-hal yang bisa menjawab segala kebutuhan dan juga menjawab segala kegelisahan mereka.